Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Pratama dengan NIM 2519039 akan mempresentasikan security dalam sistem terdistribusi untuk memenuhi ujian akhir semester sistem terdistribusi. Kebutuhan untuk melindungi kesatuan dari dan rahasia informasi dan sumber lain yang dimiliki oleh suatu individu atau suatu organisasi dapat meliputi keamanan berupa fisik maupun data digital. Kebutuhan ini muncul dikarenakan data-data tersebut atau sumber-sumber tersebut digunakan secara bersamaan. Berikutnya adalah perkembangan kebutuhan keamanan. Dapat dilihat dari tahun 1965 sampai 1990, perkembangan kebutuhan keamanan ini sangat berkembang secara signifikan. Itu semua dikarenakan kebutuhan keamanan dari ancaman sumber-sumber data penting sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kerugian yang dapat disebabkan olehnya. Selanjutnya, apa sih itu ancaman dan serangan? Dan apa? Yang pertama, tujuan utama dari sebuah keamanan adalah untuk membatasi akses dan informasi serta supaya sumber-sumber itu hanya dapat diakses oleh yang memiliki akses atau si pemilik itu sendiri. Yang selanjutnya, apa saja ancaman keamanan? Yang pertama yaitu leak, yaitu pengambilan informasi oleh user yang tidak memiliki hak akses atau sama saja disebut pencurian. Tampering adalah pengubahan informasi secara ilegal, atau pengubahan informasi berarti dia itu mengubah informasi secara paksa atau untuk tujuannya sendiri. Yang ketiga ada vandalisme, gangguan operasi sistem tertentu. Di sini biasanya disebabkan oleh gangguan sistem. Serangan pada sistem terdistribusi tergantung pada pengaksesan ke saluran komunikasi yang ada atau membuat saluran baru yang disamarkan secara ilegal. Nah, materi selanjutnya yaitu adalah jenis serangan. Yang pertama, serangan pasif, yaitu hanya mengamati komunikasi atau data. Jadi dia itu cuma menerobos suatu sistem keamanan hanya untuk melihat data atau mengamati data tersebut. Yang kedua adalah serangan aktif, yaitu memodifikasi komunikasi atau data seperti pemalsuan, mengubah email atau TCP, IP, spoofing. Selanjutnya, metode-metode penyerangan. Apa saja metode penyerangan yang dapat dilakukan? Yang pertama, FS dwarfing, yaitu mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin atau menduplikasi. Yang kedua, masquerading, yaitu mengirim atau menerima pesan menggunakan ID milik user lain. Menggunakan ID user lain sebagai kedok untuk mengirim atau menerima suatu data untuk tujuan pribadi. Yang ketiga yaitu message tampering, yaitu mencegat atau menangkap pesan atau mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima yang sebenarnya, yaitu di tengah pesan si pelaku perusak keamanan ini mengubah isi data sehingga terjadi kekeliruan data. Yang keempat adalah replaying, yaitu menyimpan pesan yang ditangkap untuk memakai pada berikutnya, yaitu menyimpan pesan yang sedang berjalan untuk keperluan pribadi. Dan yang terakhir adalah denial of service, yaitu membanjiri saluran atau sumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan oleh user lain. Ini sama seperti A mengirim ke B
tapi C malah mengirim banyak data ke B. Selanjutnya, perencanaan sistem yang aman. Kan tadi sudah dibahas itu sistem apa saja ancaman-ancamannya. Jadi sekarang kita akan bahas sistem gimana sih supaya sistem itu menjadi aman. Yang bertujuan mencegah seluruh serangan yang telah diketahui maupun yang akan datang. Yang pertama, rancang mengikuti standar yang ada. Yang kedua, mendemokan validasi melawan ancaman yang ada. Yang ketiga, audit terhadap kegagalan yang terdeteksi. Ada keseimbangan antara biaya terhadap serangan yang ada. Beberapa ancaman yang buruk antara lain yaitu antarmuka dibuka, jaringan yang tidak aman, membatasi waktu dan ruang lingkup setiap kata kunci rahasia, algoritma dan kode program yang tersedia bagi penyerang. Penyerang memiliki akses ke sumber dan meminimalisir komputer yang menjadi inti implementasi sistem. Itu adalah cara-cara supaya sistem kita itu aman dan apa saja yang harus kita rancang supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan. Mengamankan transaksi elektronik. Nah, biasanya data yang sering dicuri yaitu data-data transaksi elektronik. Keamanannya sangat dibutuhkan pada transaksi ini adalah contoh-contohnya seperti e-commerce, banking, dan email. Transaksi elektronik dapat berjalan secara aman jika dilindungi dengan kebijakan dan mekanisme. Salah satu contohnya yaitu pembeli harus dilindungi terhadap kode nomor kredit selama pengiriman dan juga terhadap penjual yang tidak bersedia untuk mengirim barang, seperti menerima pembayaran. Vendor harus menerima pembayaran sebelum barang dikirim sehingga dapat memvalidasi calon pembeli sebelum memberikan akses. Atau dengan kata lain seperti contoh di sistemnya yaitu sistem pembelian online pada pihak Shopee. Setelah customer membeli, uang akan disimpan oleh pihak Shopee dan akan diberikan kepada penjual setelah penjual mengirim produk dan si penerima menerima produk. Jadi uang atau data yang diberikan oleh si penerima harus benar-benar sampai sehingga dapat berjalan seperti normalnya. Teknik-teknik keamanan. Enskripsi adalah proses pengodean pesan untuk menyembunyikan isi. Algoritma enskripsi modern menggunakan kunci atau key. Kuncinya itu adalah kunci kriptografi. Adalah parameter yang digunakan dalam algoritma enskripsi di mana hasil enskripsi tidak dapat dideskripsikan tanpa kunci. Yang selanjutnya tipe algoritma enskripsi yaitu ada shared secret key dan public atau private key. Nah, sekian yang saya dapat sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.